Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, saya Hairani Adelina SEMSI. Saya merupakan salah satu dosen tetap di program studi akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Prabu Muli. Video ini merupakan pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKTPT bidang pengajaran yang merupakan salah satu syarat seleksi sertifikasi dosen tahun 2025 yang diselenggarakan oleh Kemendikti-Saintek. Di sini saya akan memaparkan salah satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu akuntansi pajak, di mana mata kuliah akuntansi pajak ini merupakan mata kuliah wajib pada program studi S1 akuntansi dengan bobot 3 SKS. Adapun mata kuliah akuntansi pajak ini diselenggarakan kepada mahasiswa semester 4 yang dilaksanakan sebanyak 16 kali pertemuan, di mana di dalamnya termasuk ujian tengah semester dan juga ujian akhir semester. Mata kuliah akuntansi pajak ini disampaikan dengan metode DIA, yaitu Delivery, Interaction, and Assessment. Adapun deskripsi mata kuliah akuntansi pajak ini membahas mengenai teori, kebijakan, serta praktik dalam perpajakan, dimulai dari konvergensi standar akuntansi dan undang-undang perpajakan, sampai pada aspek akuntansi dalam keuangan, yaitu neraca dan laporan laba rugi serta pemeriksaan pajak. Kegiatan perkuliahan ini dilaksanakan dengan metode blended learning, yaitu di mana perkuliahan dilaksanakan secara tatap muka di kelas masing-masing dan juga melalui daring, yaitu pada LMS Universitas Prabu Muli, yaitu Edling. Adapun capaian pembelajaran pada mata kuliah akuntansi pajak adalah yang pertama, yaitu sikap, taat hukum dan disiplin dalam kehidupan bernegara dan bermasyarakat, dan menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri. Dan capaian pembelajaran pengetahuan yaitu menguasai pengetahuan faktual dan metode aplikasi etika bisnis dan kode etik profesi akuntansi dalam menjalankan aktivitas kerja di bidang akuntansi. Dan menguasai konsep integritas akademik secara umum dan konsep perpajakan secara khusus dalam pajak penghasilan, pajak pertambahan nilai, dan pajak pertambahan nilai barang mewah. Untuk capaian pembelajaran keterampilan umum, yaitu mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangan dan implementasi ilmu pengetahuan, teknologi, yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora yang sesuai dengan bidang kajiannya, dan mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu, dan terukur. Untuk capaian pembelajaran pada keterampilan khusus, yaitu mampu menyusun laporan kewajiban perpajakan baik untuk wajib pajak orang pribadi ataupun wajib pajak badan dengan melakukan rekonsiliasi perpajakan sesuai perundang-undangan perpajakan yang berlaku di Indonesia. Adapun capaian pembelajaran mata kuliah ini, yang pertama, mampu menjelaskan prinsip dasar akuntansi pajak dan konsep kewajiban pencatatan dan pembukuan. Yang kedua, mampu menjelaskan, menghitung, dan membuat jurnal yang berkaitan dengan akuntansi pajak atas aset lancar, aset tidak lancar, akuntansi kewajiban jangka panjang, dan akuntansi kewajiban jangka pendek. Dan mampu menjelaskan objek dan bukan objek pajak penghasilan final dan tidak final, serta PPN keluaran. Dan yang keempat, mampu menyusun rekonsiliasi fiskal sesuai dengan peraturan perpajakan. Adapun bahan kajian pada mata kuliah akuntansi pajak ini, yang pertama yaitu konvergensi standar akuntansi dan undang-undang perpajakan, yang kedua kewajiban pembukuan, yang ketiga prinsip dasar akuntansi pajak dan laporan keuangan komersial dan fiskal, yang ketiga neraca yang meliputi akuntansi kas dan bank, akuntansi piutang, akuntansi persediaan, akuntansi aset tetap, akuntansi liabilitas, dan juga akuntansi ekuitas. Kemudian yang kelima adalah laba rugi, di mana yang akan dibahas yaitu adalah akuntansi pajak penghasilan, akuntansi pajak penghasilan berbasis PSAK 46 atau ISAK 35, akuntansi PPN dan PPNBM. Dan yang terakhir yaitu adalah pemeriksaan pajak. Adapun literatur yang digunakan yaitu
Yang pertama, buku akuntansi pajak edisi 7, karangan dari Waluyo, terbitan Salemba 4. Juga yang kedua, perpajakan yang dikarang oleh Siti Resmi pada tahun 2019 yang diterbitkan oleh Salemba 4, dan juga undang-undang perpajakan yang berlaku di Indonesia sampai saat ini. Adapun indikator penilaian yang digunakan pada mata kuliah akuntansi pajak ini terdiri dari yang pertama, kehadiran dengan bobot 10%, yang kedua, tugas dengan bobot nilai 15%, yang ketiga, kuis dengan bobot nilai 15%, ujian tengah semester dengan bobot nilai 25%, dan ujian akhir semester dengan bobot nilai 35%. Baiklah, berikut ini adalah proses pembelajaran yang saya lakukan di kelas semester 4 program studi akuntansi dengan sub pokok bahasan yaitu akuntansi pajak penghasilan pasal 22. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar adik-adik sekalian? Alhamdulillah. Kali ini kita ketemu lagi di bangku kuliah akuntansi pajak. Nah, di hari ini kita akan kembali membahas tentang akuntansi pajak pada laporan baru ini, yaitu di akuntansi pajak penghasilan pasal 22. Nah, sebelumnya kalau di mata kuliah perpajakan kemarin, kita itu sudah membahas PPh pasal 22, bagaimana cara penggunaannya, tarifnya, dan lain-lain. Dan akuntansi pajak ini kita akan mempelajari bagaimana cara penjurnalannya juga. Nah, di PPh pasal 22 ini adalah merupakan pajak yang dihimpun atas aktivitas pembayaran atau penyerahan barang dari pemerintah, apa yang kedua atas impor barang, ada juga atas penjualan atau pembelian barang di industri tertentu, dan juga ada aktivitas penjualan barang saat sewa. Dan di PPh pasal 22 ini dia menggunakan istilah yang kita dan penggunaan ini karena menunjuk suatu pengenaan pajak atas suatu potensi penghasilan yang terkandung dalam transaksi tersebut. Misalnya pajak impor bahan baku. Nah, dan juga atau turunan PPh pasal 22 Wali Desa Kumporo akan menambah pembayaran bagi pihak yang bertransaksi atau pembeli. Ya. Nah, ini adalah penggunaan PPh pasal 22 ini dilakukan yang nanti itu selalu kita menyerahkan barang ke lembaga pemerintah. Misalnya kita menjual barang-barang pengadaan kita, misalnya kita jual yang berupa mebel atau kita misalnya menjual misalnya pakaian dinas atau pemerintah, nantinya akan dikubur PPh pasal 22 oleh lembaga pemerintah. Yaitu tarifnya adalah 1,5% dari harga pembelian. Jadi misalnya kita menjual misalnya seragam pakaian dinas ke pemerintah kota dengan nilai transaksi 100 juta, lalu PPh pasal 22 itu adalah 1,5%. Nah, terus yang kedua itu PPh pasal 22 impor. Nah, impor ini ada tarifnya. Yang pertama 2,5% dari nilai impor bagi pengguna yang memiliki kantong pelelang impor. Jadi kalau kita impor barang misalnya dari Cina, kita memiliki angka bunga impor, maka tarif impornya itu PPh adalah 2,5%. Nah, 0,5% bagi pengguna angka pengguna impor kalau kita mengimpor yang nantinya kedelai, gandum, dan juga tepung terigu. Terus 7,5% dari nilai impor kalau kita tidak mempunyai yang namanya lengkap benar impor. Nah, selanjutnya itu 7,5% dari harga jual lelang barang yang tidak dikuasai. Nah, nilai impor di sini adalah CIF atau Cost Insurance and Carry atau harga asuransi dan biaya pengiriman ditambah dengan biaya maut dan keuntungan penerbangan lain. Oke, kalian lagi. Nah, ini tarif atas penjualan hasil produksi di dalam negeri oleh badan usaha. Kalau kita perhatikan itu tarifnya 0,1% dari dasar usaha pajak nilai. Sedangkan kalau semen itu 0,25% dari dasar pengenaan pajak PPN, lalu pajak 0,3% dan 0,45%.
Kalau harus penjualan BBM nggak selalu masuk oleh produsen atau importir, ini dikenakan tarif 25% dari harga perolehan itu penjualan kepada SPBU Pertamina. Kalau mau SPBU Pertamina itu 0,3%. Nah terus kalau atas pembelian buat 60 industri atau ekspor, di sini yang bergerak di sektor perhutanan perkebunan pertanian bertambah 0,2%. Ada yang ditanyakan dulu? Betul, kita lanjut ya. Oke, kita lanjut. Nah, ini satu bukan kebebasan kedua. Urutannya itu PPh 18 atas itu jangan tanggal nanti bersama dengan pembayaran biaya maksus. Kalau untuk PPh 18 pembelian barang dan aktivitas ini dibungkus saat pembayaran. Terus PPh 19 akan diisi produksi bahan usaha yang menjadi bidang usaha, instrumen, tetap belanja dan lain-lain. Ini tertentang dan dibungkus pada saat penjualan dan pasal 42 atas penjualan rumah kakinya, bahan kerja dan lain-lain itu saat diterbitkan surat perintah pengiriman barang atau dari modal. Oke, ada yang ditanyakan? Lanjut ya. Ini tarif bagi pajak PNBP. Ini tarif bagi pajak PNBP yaitu tarif urutan PPh 22 bagi pajak PNBP dikenakan tarif 100% lebih tinggi dari tarif yang diterapkan pada wajib pajak yang PNBP. Jadi kalau dia tidak PNBP dia tarif 100% lebih. Oke, nah, ini adalah asuransi PPh 18 contoh yang pertama. Contoh yang pertama di sini misalnya, di sini ada kalau PPh 26 adalah 1.600 harga dia menjual semen ke PT Sarana Jaya sebesar 400 juta secara tunai. Maka di sini nilai itu PPh pasal 22-nya nilai PPh 22-nya itu 0,25% target kali dengan nilai penjualan itu sebesar 1 juta. Nah maka di sini ayat jualnya kualitas sesungguhnya yaitu seperti ini. Oke, jadi yang pertama kita cari dulu nilai PPh pasal 22. Dimana nilai asasnya berapa tadi? 400 juta. Tapi kan dengan naik 0,25%. Jadi juta. Nah, maka di sini kan ada dua wajib pajak pajak, di mana dua wajib pajak pajak ini keduanya itu masih melakukan yang namanya pengukuhan. Maka di kedua sisi baik dari pihak penjual ataupun pembeli dia wajib melakukan yang namanya pengukuhan. Nah, kalau dari sisi penjualan, mana penjualan oleh sebagai penjual, kan jumlahnya kan pilih kita buat pilih tanda. Di sini adalah PP kedua barang dan sebagai penjual jual. Nah, PP sarana bahkan lain kerjanya sebagai pembeli. Nah, jadi yang kita lakukan itu digunakan itu pada saat terjadinya transaksi ya. Pertama kali itu saat terjadi transaksi PT 18 sebagai penjual memang saat terjadinya transaksi itu ada yang membeli penjualan. Nah, penjualan di sini nilai sebesar akan ada yang namanya PPh pasal 22 yang di jadi di sini karena PPh karena ini menjual berarti ada aliran pas yang masuk ke dalam perusahaan. Maka di sini kita coba dengan cara menjadi sebesar 400. Kenapa dia 400 juta? Karena di sini ada nilai penjualan
penjualan setelah pada usaha PSI dan juga ada dua sebesar 1 juta. Oke. Nah, untuk si PT Saran aja ya, dia sebagai pembeli kan, ya maka perjanjian transaksi jurnal yang melakukan mengenai PT Saran Jaya itu adalah menjadi pembelian, melihat melihat itu kan pada terus di debit adalah PP yang pasal 22 besar dan di kredit adalah besar ini juga perjanjian transaksi. Nah, saat perjanjian transaksi, PPN memang dua ini belum disokonkan kas negara. Maka di sini PPN harga kita sudah dibayar nih dari kebiasaan yang dagang kejualannya lembaga pemerintah. Tapi kejualan ini belum ditentukan. Saat kejualan menentukan, jumlahnya adalah lagi saat itu jadi adalah PP yang pasal 22 sebesar 1 juta dikredit adalah saja boleh di PT Saran aja ya PP 002 ini kan masih ini kita tinggal kita kreditkan saja. Jadi cara kereta itu beda pasal 22 sebesar 1 juta kredit kira-kira benar atau tidak? Jadi ini dia adalah PPH kan dengan dari kreditnya adalah PPH ini jadi lagi jadi oke sampai sini kita try pertama Pak ini ya ini sampai yang kedua. Nah, contoh yang kedua ini adalah contoh yang berhubungan dengan impor. Nah, sini tadi sejahtera yang memiliki ambil akan rendah impor. Pada tanggal 1 November 2021 mengimpor bahan dari Malaysia harga 1.100 US dollar. Yaitu saat transaksi satu dolar itu adalah 14.200 rupiah. Mulainya selanjutnya saat itu adalah 14.100 impor PPH pasar luar banyak. Nah, di sini kita hitung dengan cara yang pertama kita impor. Nilai uang itu adalah 1.100 dolar. Kita kalikan dengan kurs saat itu yaitu adalah 14.200. Maka nilai impornya adalah 15.420. Maka PPN-nya itu 10%. Jadi 1.442 dan PPN keduanya ini 20,5% dipatangkan dengan nilai impor sebesar 300 gram betul 500. Maka di sini jurnal yang berbicara atau sejahtera itu dijadikan pada pembelian 0.420 dan juga PPN impor 1.562 dan kredit itu adalah PPN akan bagaimana utang 390.500 dan kas dari bank sebesar 24.291.500. Oke, nah ini
impor. Adik-adik kalau ingin main kartu dulu boleh, silakan. Oke, sudah selesai ya. Adik-adik, dari penjelasan tadi ada yang ingin ditanyakan ya? Oke, boleh, siapa? Sebelumnya izin kepada menjadi kapan PPH pasal 22 dipungut oleh bendahara pemerintah. Oke, jadi apa PPH dipungut oleh bendahara pemerintah? Nah, ada dari bendahara pemerintah itu dia memungut PPH pasal 22. Oke, kita melakukan penjualan barang kepada lembaga pemerintah, baik itu pemerintah maupun lembaga BUMN seperti misalnya Pertamina atau PLN, di mana lembaga BUMN ini dia memiliki kewenangan untuk memungut PPH pasal 22. Nah, adapun tarifnya itu adalah 1,5%. Kapan sih PPH pasal 22 ini dipungut oleh lembaga pemerintah atau lembaga BUMN tadi? Nah, dia dipungut ketika lembaga pemerintah melakukan pembayaran atas barang yang dibeli atau barang yang kita serahkan kepada lembaga pemerintah. Jadi misalnya nih, kita tadi melakukan penjualan pakaian dinas ke pemerintah kota. Nah, kita melakukan penjualan sebesar 100 juta. 100 juta itu ketika nanti pemerintah mau membayar penjualan atas penjualan tersebut atau pembelian dari pemerintah, itu langsung dipotong 1,5% dari 100 juta. Jadi kita sebagai penjual itu tidak menerima 100% untuk penjualan penjualan kita, tapi sudah dipotong PPH pasal 22 yang dipotong ketika pemerintah atau lembaga pemerintah ini mau membayar dari pembelian yang dilakukannya. Itu. Nah, sampai sini ada yang mau ditanyakan lagi ya? Oh, paham? Paham ya? Oke, kalau paham, kita lanjut ke latihan soal. Oke, kita lanjut ke latihan soal. Nah, ini ada 3 soal. Oke, silakan jika mau dikerjakan atau ada yang mau menjawab salah satu dari 3 soal berikut. Oke, boleh. Boleh di video. Oke, yang lain boleh kalau mau ke soal nomor 2 atau nomor 3.
Oke, kita bahas bareng-bareng ya. Oke, jadi pertama itu adalah jadi cahaya paper dia distributor bilik emas. Menjual datanya ada 20 juta kepada PT Indonesia secara tunai. Jadi di sini kita cari dulu berapa PPh saldo berarti itu sebesar 81% dari 750 juta, yaitu sebesar 750 ribu. Maka jumlahnya ini dari cahaya paper itu saat terjadi transaksi itu didebit adalah kas sebesar 750 juta 750 ribu. Di kredit itu adalah PPh saldo dalam utang 750 ribu, penjualan 750 juta. Bagi si pembeli itu kredit itu tercetakan bulan-bulannya 350 juta debit dan PPh total bulan-bulannya adalah 750 ribu. Kemudian kasnya yang keluar itu sebesar 750 juta 750 ribu. Nah, kemudian saat penyerahan PPh pasal 22 oleh PT Cahaya itu didebit adalah PPh pasal 22 utang 750 ribu dan kreditnya adalah kas 1.050 ribu. Kemudian saat pengkreditan PPh pasal 22 dari PT tercatatkan itu PPh terutangnya didebit 750 ribu dan kredit adalah PPh pasal 22 sebesar 750 ribu. Paham sih? Nah, untuk soal nomor 2 dan 3, ini silakan dikerjakan secara individu. Nah, untuk soal nomor 2 dan 3 ini dikumpul minggu depan dan akan dijadikan sebagai nilai untuk tugas mandiri. Oke, jadi sampai sini ada yang ingin ditanyakan? Kalau tidak ada yang ingin ditanyakan, Ibu tutup perkuliahan kita hari ini. Jika ada yang perlu mengerti, boleh bertanya di grup WA atau juga boleh bertanya secara langsung kepada Ibu. Oke, sekian dari Ibu. Terima kasih atas perhatian dan semangatnya. Ibu tutup perkuliahan kita hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah video pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKT-PT bidang pengajaran. Semoga video ini memberikan manfaat untuk kita semua. Akhir kata, saya ucapkan terima kasih dan saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.